Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Kisah-kisah gaib karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kisah kedua. Hari ini aku tidak membangkang kepadamu, hai Ibrahim. Di dalam peristiwa besar, Ibrahim Khalilur Rahman menemui bapaknya. Dia mendapatkan celaan atas sikap pembangkangan kepada ayahnya di dunia. Dia berjanji kepadanya bahwa dia akan menaatinya dan tidak akan membangkang kepadanya pada hari itu. Ketika Nabi Ibrahim menghadap kepada Rabb-Nya berkenaan dengan ayahnya, apakah syafaat seorang kekasih Allah itu bermanfaat bagi ayahnya? Inilah yang akan dikisahkan oleh hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ibrahim menemui ayahnya Azar di hari kiamat, sedangkan wajah Azar terlihat kehitaman dan berdebu. Maka Ibrahim berkata kepadanya, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan membangkang kepadaku? Maka ayahnya berkata, sekarang aku tidak membangkang kepadamu. Ibrahim berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari di mana mereka dibangkitkan. Kehinaan seperti apa yang lebih hina daripada ayahku yang jauh, ya Rabb? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kuharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Maka dia pun melihat dan ternyata dia adalah seekor hyena, sehingga ditangkaplah kaki-kakinya lalu dilempar ke dalam neraka. Hadis ini ditakhrij di dalam kitab Hadis Al-Anbiya bab firman Allah Ta'ala. Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih Ar-Rahman berada pada sebuah tanah lapang di hari kiamat, bertemu dengan ayahnya Azar. Azar berada dalam kondisi yang sangat nista, melebihi orang-orang kafir dalam hal kehinaan, kenistaan, penuh debu dan kehitaman. Ibrahim sudah berusaha untuk memberikan petunjuk kepada ayahnya ketika di dunia. Dia sampaikan nasihat, pengertian, dan pengajaran serta arahan kepadanya. Akan tetapi ayahnya enggan. Dia hanya tetap menganut pada ajaran agama dari nenek moyang mereka, menyembah berhala dan patung-patung. Sebaliknya, dia menyingkirkan anaknya sendiri dengan alasan keluar dari ketaatan kepadanya dan agama nenek moyangnya. Dia juga meminta anaknya agar menjauhi dirinya agar tidak pernah kembali kepadanya. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41 sampai dengan 46, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Kemudian berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Itulah kondisi yang dicapai antara Ibrahim dan ayahnya ketika di dunia. Kemudian Ibrahim bertemu dengan ayahnya kembali di padang mahsyar pada hari kiamat. Hanya saja dia dalam kondisi sedemikian itu, sengsara, kesusahan dan menderita.
sehingga dia teringat akan nasihat Ibrahim yang diberikan kepadanya ketika di dunia, sehingga bagaimana dia melarang Ibrahim untuk membangkang kepada dirinya, sehingga dia berkata, "Sekarang aku tidak membangkang kepadamu Ibrahim." Faidah di dalam kisah tersebut: yang pertama, dengan dihadirkannya kisah tersebut, maka akan adanya kemungkinan bagi manusia bertemu dengan ayahnya, istrinya, bahkan saudara-saudaranya di padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Kondisi orang-orang kafir yang sangat sulit itu adalah kesedihan, kehinaan, dan kenistaan yang sangat mendalam. Nomor kedua, iman tidak akan bermanfaat di hari kiamat, sebagaimana ketaatan ayah Nabi Ibrahim kepada anaknya tidak akan bermanfaat lagi ketika di hari kiamat. Dan yang terakhir, bentuk perubahan ayah Ibrahim adalah seekor hyena, adalah binatang bodoh dan azar menjadi seperti demikian. Dia terus dalam kekufurannya setelah melihat ayat-ayat yang menunjukkan kepada kejujuran Ibrahim. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah-kisah tersebut. Wallahu a'lam.